Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 289, Mencari Seni Bela Diri Manifestasi. Ketika mental energi tersedot dalam pusaran cahaya, gelombang disorientasi juga menyapu pikiran Lindong. Bintang berputar di depan matanya ketika perubahan segera muncul di pemandangan sekitarnya. Peron batu dan alun-alun besar menghilang dengan tenang. Di tempat mereka ada langit berbintang yang tak berujung. Lindong melayang di dalam ruang berbintang yang luas ini dengan tenang, tatapannya berputar saat dia mengamati sekelilingnya. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi ruang berbintang di depan matanya, dan di dalam alam ini, orang bisa dengan samar merasakan gelombang energi yang berbeda. Apakah ini seni bela diri di dalam Manifestation Martial Tablet? Tanya Lindong. Lindong menyaksikan bintang jatuh. Samar-samar, sepertinya ada gambar yang berkedip dari kedipan bintang tersebut, seolah-olah seseorang menampilkan seni bela diri. Sementara dia menatap pada banyaknya bintang jatuh, hati Lindong dipenuhi dengan keheranan. Koleksi dalam Manifestation Martial Tablet sebenarnya sangat besar. Lindong perlahan-lahan berjalan melintasi ruang berbintang ini sambil menatap bintang jatuh yang berisi seni bela diri. Beberapa saat kemudian, tangannya meraih dan dengan mudah menangkap bintang jatuh. Bintang jatuh terkondensasi di telapak tangan Lindong sebelum cahaya bintang akhirnya tersebar, berkumpul bersama untuk membentuk sebuah buku yang tampak kuno. Di buku itu, beberapa kata kuno muncul dengan cepat. Seni bela diri kelas 6 tingkat atas, Heavenly Luo Palem. Ucap Lindong. Lindong dengan santai melirik seni bela diri kategori atas ini sebelum melepaskannya. Seni bela diri kelas 6 jelas mampu memuaskan selera makannya. Saat ia melanjutkan perjalanannya, Lindong sekali lagi menangkap beberapa bintang jatuh, tetapi tingkat tertinggi di antara mereka hanya seni bela diri kelas 7. Ini menyebabkan Lindong sedikit kecewa. Jika kamu terus seperti ini, bahkan jika kamu menghabiskan 10 kali jumlah waktu yang tersisa, kamu mungkin tidak akan dapat memperoleh seni bela diri yang memuaskan. Ucap Marten kecil. Sementara alis Lindong mengerut karena hal ini, cahaya berkumpul di bahunya ketika Little Marten tiba-tiba muncul dan berkata, "Kamu benar-benar bisa mengikuti aku." Tanya Lindong. Ketika dia melihat Little Marten muncul, Lindong terkejut ketika dia bertanya. Marten kecil mengeluarkan tawa yang aneh sebelum mengayunkan cakarnya, "Bocah, berhentilah bertingkah bodoh. Cobalah ke area yang lebih dalam dari Manifestation Martial Tablet ini. Akan lebih baik untuk mencoba jika kamu dapat berkomunikasi dengan roh tablet bela diri. Hanya dengan begitu kamu dapat memperoleh sesuatu yang benar-benar bagus." Ucap Marten kecil. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya, dan tidak terlalu ragu saat sosoknya bergerak, dengan cepat berlari menuju area yang lebih dalam dari ruang berbintang. Bintang jatuh melesat melewati tubuhnya, tapi kali ini, dia tidak tertarik untuk menangkap mereka satu persatu untuk diperiksa. Saat ia bergegas ke area yang lebih dalam dari ruang berbintang, Lindong menyebarkan energi mentalnya keluar seperti jaring laba-laba, setiap utas menjangkau semua sisi dengan harapan dapat menghubungi roh tablet bela diri. Namun, tidak peduli bagaimana Lindong menyelidiki, dia masih benar-benar tidak dapat merasakan semangat pada tablet ini. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya, namun, ini normal ketika dia memikirkannya. Jika itu sangat mudah untuk berkomunikasi dengan roh tablet, orang-orang biasa akan sudah lama mengambil semua manfaat dan itu tidak akan pernah sampai pada gilirannya. Pikir Lindong. Oh. Sementara Lindong mencoba berkomunikasi dengan roh tablet bela diri, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya perlahan melambat. Kekuatan tak terlihat dikeluarkan dari ruang berbintang, dan menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang mendorongnya keluar. Ini adalah semacam sifat penolakan dari Manifestation Martial Tablet. Jika kamu berniat untuk pergi lebih dalam untuk mendapatkan seni bela diri yang lebih tinggi, kamu harus menahan kekuatan yang memukul mundur ini. Sementara Lindong bingung tentang ini, Little Marten dengan malas membuka mulutnya untuk menjelaskan dari bahunya. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya,
saat alisnya dengan cepat berkerut. Meskipun kekuatan memukul mundur semacam ini tidak terlalu kuat, rasanya seolah mustahil untuk bertahan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan mudah untuk mencapai area yang lebih dalam dari ruang berbintang. Bas-bas. Sama seperti Lindong mengerutkan kening karena hal ini, telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara dengung samar. Selanjutnya, lingkaran cahaya putih perlahan-lahan menyebar di bawah Little Marten dan tatapannya yang agak tercengang. Di hadapan cahaya ini, kekuatan memukul mundur tiba-tiba menghilang sama sekali. Seolah-olah kekuatan memukul mundur di tempat ini sangat takut pada cahaya. Bagaimana bisa begini? Tanya Lindong terkejut. Wajah Lindong penuh kejutan. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba mengepal, apakah itu jimat batu misterius? Tanya Lindong. Bocah, manifestasi martial tablet ini paling banyak adalah Soul Tracer surgawi. Karena jimat batu itu, tidak ada yang memiliki hak untuk menjadi sombong di sini. Marten kecil juga terkejut untuk sementara sebelum tertawa dan berkata, cahaya putih berlama-lama di depan Lindong, sebelum tiba-tiba terbang menuju area tertentu ke depan. Jimat batu telah menemukan lokasi roh tablet, cepat ikuti. Setelah melihat ini, Little Marten buru-buru berkata, oke, jawab Lindong. Aura yang naik dalam hati Lindong saat dia buru-buru menangkap cahaya di depan. Saat cahaya terbang, kekuatan memukul mundur yang kuat dengan cepat menghilang, dan tidak menghalangi Lindong sama sekali. Ini berlangsung selama beberapa menit, sebelum cahaya gemilang tiba-tiba meletus dari ruang berbintang di depan mereka. Ruang berbintang menggeliat ketika bola cahaya besar perlahan muncul di depan mata Lindong. Bola cahaya itu sangat besar. Samar-samar, seseorang bisa melihat bayangan tablet besar di dalamnya sebagai aura kuno yang dipancarkan dari dalam. Apakah ini semangat tablet manifestation martial tablet? Tidak kusangka itu disembunyikan di sini. Ucap Lindong. Lindong ingin tahu bola cahaya besar ini. Dari dalam bola cahaya, dia bisa merasakan semacam gelombang semangat dan kesadaran. Cahaya putih itu seperti ikan karena berenang di sekitar bola cahaya. Meskipun keduanya benar-benar berbeda, setiap kali cahaya putih menyapu, bayangan tablet besar akan segera menghindarinya, seolah-olah itu sangat menakutkan. Kesadaran roh tablet masih belum kuat dan tetap pada tahap awal dan mendasar. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, ini adalah yang paling cocok untuk berkomunikasi. Bocah, lakukanlah, kata Marten kecil. Baik, jawab Lindong. Lindong mengangguk dan menarik pandangannya saat tubuhnya perlahan melayang ke atas, sambil mencoba yang terbaik untuk membuat hatinya menjadi tenang. Tangannya dengan lembut menyentuh bola cahaya, ketika sepotong energi mental dipindahkan untuk melakukan komunikasi dengan roh tablet kuno. Energi mental Lindong tidak mengandung emosi negatif, tetapi lembut dan tenang. Dikombinasikan dengan cahaya jimat batu yang melekat di luar, komunikasi itu tidak sesulit yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam beberapa menit, sinar cahaya menyebar dari roh tablet dan perlahan melilit tubuh Lindong. Ketika tubuh Lindong ditutupi oleh roh tablet, pemandangan di depan matanya sekali lagi mulai berubah. Ruang berbintang menghilang, dan tempatnya adalah bagian dari ketiadaan. Dalam ketiadaan di hadapannya berdiri pilar demi pilar-pilar cahaya yang sangat besar. Aura permanen dan kuno menyebar dari pilar cahaya ini. Lindong tertegun saat dia menatap pilar cahaya yang berdiri di dalam ketiadaan. Di sekeliling pilar cahaya ini adalah lampu mengambang yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk manusia, binatang buas dan pedang, pemandangan yang sangat aneh. Apakah ini manifestasi seni bela diri? Ucap Lindong dengan terkejut. Saat dia menatap pilar cahaya besar ini, Lindong menghirup udara dingin. Hanya seni bela diri manifestasi akan menjadi pemandangan spektakuler untuk dilihat. Dibandingkan dengan tempat ini, seni bela diri bintang jatuh yang dia lihat di luar sebelumnya sama sekali tidak layak disebutkan, dan tidak sedikit pun sebanding. Tatapan Lindong sangat bersemangat saat menyapu pilar cahaya seni bela diri yang berisi undulasi tirani. Dia bisa merasakan bahwa seni bela diri apapun di sini mungkin lebih sengit daripada gerakan terkuatnya. Kekayaan sekte kuno ini memang menakutkan dan tak terbayangkan. Gumam Lindong. Dia menjilat bibirnya yang agak kering, namun, Lindong tidak segera memilih seni bela diri. Sebaliknya, bergerak maju dan perlahan-lahan berjalan menuju bagian dalam pilar cahaya. Saat dia berjalan melewati setiap pilar cahaya seni bela diri,
dia bisa merasakan jantung berdebar-debar yang dipancarkan dari dalam dirinya, sementara telapak tangan Lindong juga menjadi gatal, berharap dia bisa mengambil semua seni bela diri di sini. Pilar seni bela diri besar berdiri di dalam ketiadaan, dan Lindong berjalan di dalamnya. Saat berjalan semakin dalam ke tengah pilar cahaya, dia menemukan bahwa kekuatan memukul mundur yang semula sudah menghilang, sekarang muncul sekali lagi. Selain itu, kekuatannya sangat menakutkan, seolah-olah roh tablet tidak mau membiarkan Lindong masuk lebih dalam. Setelah melihat ini, tatapan Lindong melintas saat dia perlahan mengangkat tangannya. Segera, lingkaran cahaya putih mengalir dari jimat misterius di dalam telapak tangannya. Cahaya terkondensasi di depannya, berubah menjadi sinar cahaya yang secara paksa merobek kekuatan memukul mundur yang menakutkan. Bang! Dengan bantuan kekuatan jimat batu, kekuatan memukul mundur yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh praktisi tahap manifestasi dengan mudah dinetralkan oleh Lindong, saat ia perlahan melangkah maju. Saat dia melakukan langkah ini, lampu di depan matanya berkedip, dan Lindong melihat jari hitam pekat yang sangat besar dengan diam-diam menjulang dalam kehampaan di dekatnya. Sebuah gelombang yang mematikan perlahan-lahan menyebar dari jari hitam pekat yang besar, dan bahkan riak muncul di ketiadaan. Dalam ketiadaan yang gelap, jari hitam pekat yang besar diam-diam menjulang tinggi, seperti jari Dewa Iblis, mengguncang bumi dan dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat itu, Lindong dengan tegas menatap jari hitam besar itu. Pola pada jari besar itu persis seperti penjara demi penjara, memenjarakan langit dan bumi. Setiap tanda yang muncul sangat misterius dan samar. Seni bela diri semacam ini bisa dikatakan mengejutkan secara universal. Ucap Marten kecil. Menggunakan semua kekuatannya untuk menghirup udara dingin, Lindong nyaris tidak berhasil menekan gelombang yang bergejolak di dalam hatinya. Kemudian, matanya berkonsentrasi pada pusat jari hitam besar itu. Di sana, ada beberapa bentuk berwarna hitam pekat sebagai tinta karakter kuno. Dalam kegelapan, mereka melintas dengan cahaya aneh. Jari surgawi terpencil yang menyengsarakan yang besar. Ucap Marten kecil. Karakter sederhana dan kuno diam-diam berkedip, sebagai aura yang mendominasi tak terkalahkan diam-diam berdesir dalam kehampaan. Bab selanjutnya, bab 290 mewarisi seni bela diri. Jari surgawi pemenjaraan yang sunyi besar, nama yang kejam. Lindong, sepertinya kamu telah menemukan harta yang luar biasa kali ini. Saat itu menatap jari besar yang menjulang dalam ketiadaan, keheranan muncul di mata Little Marten, sebelum terkekeh dan berkomentar. Wajah Lindong juga dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat apa yang disebut, jari surgawi penaklukan besar yang berada di Desolate hebat ini, berdasarkan seberapa kuat penampilannya, itu jelas tidak lebih lemah dari semua manifestasi martial arts sebelumnya yang dia lihat. Lindong mengambil 2 langkah ke depan, saat dia menatap dengan kuat pada jari besar itu. Tepat ketika dia akan menjangkau dengan energi mental untuk mendapatkan metode budidaya seni bela diri ini, dia dihentikan oleh gelombang cakar Little Marten. Apakah kamu mencari mati? Jelas ada beberapa bekas yang tersisa di jari besar ini. Mengingat kekuatan kamu saat ini, hanya sedikit sentuhan kemungkinan akan menghancurkan kamu. Ucap Marten kecil dengan tegas. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, Lindong tertegun. Matanya menatap jari besar itu dan tentu saja, dia merasakan bahwa ada cukup banyak jejak di bawah pola jari besar yang tak terhitung jumlahnya. Jejak ini berasal dari zaman kuno, dan meskipun dia tidak tahu dari siapa mereka berasal, setidaknya, dengan kekuatan Lindong, dia pasti tidak akan bisa menghilangkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Lindong. Lindong mengerutkan alisnya. Perasaan bisa melihatnya, namun tidak dapat menyentuhnya, ini benar-benar membuat dirinya frustrasi. Seni bela diri ini mungkin sangat terkenal di zaman kuno, atau tidak akan dijaga dengan sangat hati-hati. Bahkan praktisi panggung Nirvana akan sangat kerepotan untuk menghilangkan jejak ini. Kata Little Marten, sulit untuk menghilangkan bahkan untuk praktisi panggung Nirvana. Ucap Lindong dengan terkejut. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Bukankah ini berarti aku tidak punya kesempatan? Tanya Lindong. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak memiliki kekuatan tahap Nirvana, kamu memiliki jimat batu. Ucap Marten kecil. Seolah-olah tahu kekhawatiran Lindong,
Martin kecil tertawa sebelum melanjutkan, kamu dapat meminjam kekuatan jimat batu dan membasuh banyak jejak di jari besar itu. Ucap Martin kecil. Jimat batu ini kuat? Tanya Lindong. Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Jimat batu itu benar-benar mampu menghapus jejak yang berasal dari zaman kuno. Tanya Lindong dengan penasaran. Hei bocah, asal kamu tahu, di depan jimat batu kamu itu, tablet kuno manifestasi ini adalah sampah. Jika benda ini sama tidak bergunanya seperti yang kamu pikirkan, apakah kamu pikir kakek Martin akan menjadi seperti ini karenanya? Martin kecil memutar matanya dan menjawab. Lindong merentangkan tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dengan pikirannya, cahaya putih perlahan menyebar dari pusat telapak tangannya sebelum akhirnya melengkung di sekitar jari hitam pekat besar. Bang bang bang. Saat cahaya putih menyebar, serangkaian ledakan rendah langsung terdengar dari jari hitam pekat yang besar. Jejak yang bahkan praktisi panggung Nirvana tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya hancur di bawah sinar cahaya. Dalam beberapa menit singkat, jejak di jari besar itu benar-benar hilang. Saat jejaknya memudar, jari besar itu perlahan mulai menggeliat. Cahaya hitam memancar sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno yang agak seperti ilusi yang diam-diam melayang di udara. Saat dia menatap buku seni bela diri hitam, Lindong menarik napas dalam-dalam. Seutas energi mental melayang keluar, dan perlahan-lahan melayang. Pada akhirnya, seolah-olah itu adalah objek inkorporeal, itu langsung menembus dahi Lindong dan memasuki otaknya. Ledakan. 2R. Ketika buku ilusi memasuki kepala Lindong, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika sejumlah besar informasi meledak di benaknya. Bergerak demi langkah seni bela diri yang sangat kuat berkedip-kedip seperti cahaya ketika mereka melintas di benaknya dengan kecepatan yang menakjubkan. Kecepatan ini sangat cepat sehingga pikiran seseorang tidak bisa mengimbangi, tetapi mereka memberi Lindong perasaan yang sudah terukir ke dalam benaknya. Dengan pemikiran, mereka akan tampil sangat jelas. Yang menyertai seni bela diri ini adalah banyak pengalaman kultivasi yang terkait dengan seni bela diri ini. Terbukti, praktisi sekte kuno juga telah menyampaikan pemahaman mereka tentang seni bela diri ini kepada Lindong. Ini adalah warisan seni bela diri. Ucap Lindong. Apa yang diwariskan bukan hanya seni bela diri, tetapi pada saat yang sama, juga berbagai pengalaman budidaya seni bela diri yang berharga. Untuk Lindong, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun sejati. Sosok Lindong diam-diam duduk di dalam ketiadaan, sementara cahaya putih samar-samar terlihat keluar dari telapak tangannya, berlama-lama di sekitar tubuhnya, dan bersinar dalam ketiadaan yang gelap. Di alun-alun yang mengelilingi Manifestation Martial Tablet, tatapan yang tak terhitung jumlahnya secara tak berkedip terpaku pada 10 sosok di atas platform batu. Sejak cahaya muncul dari tablet bela diri, angka-angka pada platform batu tidak bergerak selama setengah jam. Beberapa orang tidak terbiasa dengan situasi ini. Mereka tahu bahwa 10 orang ini sudah memasuki Manifestation Martial Tablet untuk mendapatkan seni bela diri. Satu-satunya hal yang mereka tidak tahu adalah tingkat seni bela diri yang diperoleh saat ini. Berdengung. Sementara orang banyak menunggu dalam antisipasi, gerakan tiba-tiba muncul di platform batu. Mereka menyaksikan ketika praktisi dari Greenwood Sect membuka matanya sementara 8 pilar cahaya tiba-tiba meletus dari Manifestation Martial Tablet, sebelum menjalin di atas kepala praktisi. Seni bela diri kelas 8. Teriak dari kerumunan. Plaza meledak dan terjadi keributan ketika kerumunan menatap 8 pilar cahaya yang saling bertautan sementara iri muncul di mata banyak orang. Seni bela diri kelas 8. Ini sudah dianggap agak baik. Sehubungan dengan ini, praktisi kayu hijau sekte agak tidak puas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiri dan terbang dari peron batu, kembali ke area Greenwood Sect. Segera setelah praktisi Greenwood Sect mendapatkan seni bela diri, praktisi East Bliss Valley juga membuka matanya. Sementara itu, 8 pilar cahaya sekali lagi ditembakkan dari Manifestation Martial Tablet. Jelas, orang ini juga memperoleh seni bela diri kelas 8 kelas atas. Waktu berikutnya jelas telah mencapai fase paling menarik. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada 8 sosok di platform batu, dengan segala macam emosi di mata mereka. Bas-bas. Di bawah tatapan kerumunan, dalam waktu kurang dari 5 menit, Mu Qian, Wu Qi, dan Teng Lei secara bersamaan membuka mata mereka.
Segera, Manifestation Martial Tablet meledak menjadi cahaya, berubah menjadi 9 pilar cahaya yang berkumpul di udara di atas kepala 3 orang tersebut. Seni bela diri kelas 9. Teriak dari kerumunan. Terengah-engah terdengar di alun-alun ketika mereka melihat 9 pilar cahaya. Jelas, mereka tidak pernah berharap bahwa seni bela diri 3 kelas 9 akan muncul sekaligus. Namun, tepat ketika terengah-engah mereka terdengar, pada platform batu, Wang Yan, Huang Pujing dan Qin Shi juga membuka mata mereka. Cahaya menyala dan juga berubah menjadi 9 pilar cahaya. 6 seni bela diri kelas 9. Teriak dari kerumunan. Ketika mereka menatap pilar cahaya yang gemerlapan, iri muncul di mata banyak orang di alun-alun. Bahkan dalam faksi seperti 4 klan besar, seni bela diri kelas 9 akan diperlakukan sebagai seni bela diri tingkat atas untuk dijaga dengan hati-hati. Untuk berpikir bahwa 6 seni bela diri kelas 9 akan benar-benar muncul dalam sekejap, jumlah ini menyebabkan jantung para penonton berdetak tanpa akhir. Sayang sekali belum ada seni bela diri manifestasi yang muncul. Ucap salah satu tetua. Apa mereka terburu-buru? Masih ada 2 orang lagi. Lin Langtian dikenal sebagai jenius yang datang setiap 100 tahun di Lin Clan, dan bakat seni bela dirinya sangat mengejutkan. Sangat mungkin bahwa dia akan mendapatkan seni bela diri manifestasi. Ucap salah satu anggota Lin Clan. Lin Dong juga tampaknya berasal dari keluarga cabang Lin Clan. Dibandingkan dengan Lin Langtian, aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi yang lebih baik kali ini. Ucap salah satu anggota Lin Clan. Meskipun Lin Dong tampak kuat, jika dibandingkan dengan seseorang seperti Lin Langitan, dia masih agak kurang. Aku percaya bahwa dia akan mendapatkan seni bela diri kelas 9 yang terbaik. Ucap salah satu anggota Lin Clan. Saat hasil untuk Wang Yan dan yang lainnya terungkap, tatapan di alun-alun dengan cepat beralih ke 2 sosok yang tersisa di peron batu. Untuk sesaat, berbagai bisikan menyembur seperti air pasang. Saat ini, hanya Lin Langtian dan Lin Dong yang tetap di platform batu. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai anggota klan Lin. Namun, yang satu adalah putra surga yang disukai, sementara yang lain adalah anggota keluarga cabang yang rendah. Dari status mereka, keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Karena itu, banyak orang ingin mengetahui hasil di antara mereka berdua. Banyak dari mereka yang penasaran untuk mencari tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran unik ini. Terlihat menarik, ucap salah satu tetua klan Lin. Ke faksi Lin Clan, Lin Fan dan tetua Lin Clan lainnya menegakkan punggung mereka, sementara mata mereka berkilauan saat mereka menatap arena batu. Di antara anggota generasi muda Lin Clan, reputasi Lin Langtian jelas menjulang di atas yang lainnya. Bahkan, banyak anggota Lin Clan percaya bahwa bakat seperti Lin Langtian tidak akan muncul setidaknya selama 20 tahun lagi. Ini memang kepercayaan yang dipegang oleh Lin Fan dan sisanya sebelum mereka bertemu Lin Dong. Namun, ketika mereka akhirnya bertemu Lin Dong dan menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Wang Yan, mereka mengerti dalam hati mereka bahwa mungkin ada seseorang yang bisa menandingi Lin Langtian di antara anggota generasi muda Lin Clan. Menurut pendapat mereka, Lin Dong juga seorang jenius dari anggota generasi muda. Meskipun masih ada jarak antara dia dan Lin Langtian, itu bukan berarti tidak dapat disentuh. 2 jenius, satu adalah anggota klan utama elit, sementara yang lain adalah anggota keluarga cabang rendah. Mereka akan memiliki pertempuran pertama mereka di depan Manifestation Martial Tablet ini. Meskipun pertempuran ini cukup unik, itu tidak mengurangi antusiasme di dalam hati orang banyak. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Angin sepoi-sepoi penuh dengan aroma kuno menyapu arena. Arena yang semula kacau itu tanpa sadar telah tenang. Pasangan mata menatap tepat kedua sosok, yang duduk membeku di atas arena batu. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak ingin mengedipkan mata. Di bawah kerumunan yang waspada, keributan akhirnya muncul di arena batu. Kemudian, sosok ramping dan anggun itu perlahan membuka matanya. Berdengung. Instan Lin Langtian membuka matanya, Manifestation Martial Tablet raksasa mulai bergetar kuat di bawah tatapan penonton yang menantikannya. Kemudian, kolom cahaya gemerlapan yang tak terhitung jumlahnya secara manual menyembur, sebelum tablet bela diri itu memenuhi seluruh cakrawala. Bersambung.